Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pagi hari ini kita masih dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, dapat melaksanakan aktivitas kita. Itu semuanya adalah karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya mari kita berselawat kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan perjuangan beliaulah, jihad beliaulah, sehingga kita dapat memeluk agama Islam sampai dengan saat ini, dan mudah-mudahan kita tetap memeluknya sampai akhir hayat kita sesuai dengan firman Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita akan membahas materi tafsir Jalalain ini masih dalam surah Al-Baqarah, mulai dari ayat ke-57. Ya, mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Wa zallalna alaikumul ghamama. Dari segi artinya, zalal dibentuk dari kata zolalah, ya, zola, yang artinya menaungi, ya, menaungi. Karena itu bahasa Arabnya payung itu yang bisa menaungi itu midhallah, zollalah, ya. Wa zallalna alaikumul ghamama, ya. Dalam tafsir Jalalain ini diartikan zallalna ay satarna, sataro yasturu, artinya menutupi. Wa zallalna alaikumul ghamama, ya, satarnakum bis-sahabir raqiqi, ya, kami tutupi, ya, kamu bis-sahabi ar-raqiqi. Sahab itu artinya, ya, awan. Kalau awan waktu cerah itu warnanya, ya, putih. Kalau waktu mendung warnanya menjadi hitam. Itu awan. Awan yang bagaimana ini? As-sahabir raqiq, awan yang tipis, ya. Wa zallalna 'alaikumul ghamama ay satarnakum bis-sahabir raqiqi. Kami naungi, ya, kamu. Ini masih, ya, cerita tentang nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel. Mereka dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan yang tipis, min haris syamsi, yang bisa menyelamatkan mereka, menghindarkan mereka, min haris syamsi, dari apa? Dari harnya matahari. Harun itu artinya apa? Panas. Panas akibat akibat sinar matahari, itu namanya harun.
Bani Israel dulu diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperjalankan awan di atas mereka sehingga mereka terhindar dari harris syamsi, dari panasnya matahari. Fittih, pada waktu berada di padang luas yang namanya Tih, ya, Fittihi, ya, karena daerah semenanjung Arab itu adalah daerah yang panas, ya, yang terdiri dari gurun-gurun, ya, padang-padang yang luas, gurun-gurunnya itu tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada rerumputan. Nah, mereka berada di sana dan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan awan tipis sehingga mereka terpelihara dari panasnya matahari ketika berada di Tih. Tih itu adalah sebuah lokasi padang pasir yang namanya Tih. Nah, di samping itu yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu, wa anzalna alaikum fihi ay Tih, kami turunkan kepadamu fihi ay Tih, di padang yang luas itu, di padang Tih yang luas itu, al-manna was-salwa. Nabi yang diturunkan adalah berupa makanan yang namanya al-manna was-salwa. Manna dan salwa ini huma at-taranjina, ya, at-taranjina wa tairis sumana, ya. Yang dimaksud dengan manna yaitu at-taranjin. Taranjin itu makanan manis, ya, yang terbuat dari madu. Nah, ini yang diberikan langsung oleh Allah. Anzalna alaikumul manna wassalwa, dan salwa. Nah, salwa ini ya sejenis makanan juga, sejenis makanan. Nah, niki makin salwa niki ya tren, niki banyak diambil oleh ibu-ibu, bapak-bapak muda itu memberikan nama anaknya salwa, ya. Nabi artinya salwa di sini, ya, as-salwa yaitu wat-tair, ya, wat-tairil as-sumana, ya, arti salwa. Salwa itu makanan yang terbuat dari at-tair, sejenis burung, as-sumana, ya, burung puyuh. Jadi salwa itu artinya burung puyuh. Kalau bahasa rumahnya itu burung keceprek, itu namanya puyuh. Ya, sejenis tapong, tapong, ya, karena telurnya itu telur puyuh dengan telur tapong itu sama rupanya, sama besarnya, sama burik-buriknya. Itu telur tapong atau telur puyuh. Nah, jadi salwa itu artinya makanan yang terbuat dari burung as-sumana, burung puyuh. Wa qulna, kemudian kami katakan, ya, setelah Allah menurunkan kepada mereka makanan berupa manna dan salwa itu, Allah firmankan kepada mereka, kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya, kulu. Ya, kulu ini artinya berasal dari akala ya'kulu. Kulu ini fi'il amr dalam bentuk jamak. Kalau mufradnya kita katakan kul, ya. Kalau jamak kulu, menggunakan kaf bukan qaf. Kalau menggunakan kaf artinya makanlah olehmu. Nah, kalau qaf lain lagi artinya kulu, ya, katakanlah olehmu, jauh, ya. Nah, makanya kita harus hati-hati membaca antara kul dengan kul, ya. Kul dengan kul harus hati-hati sekali membacanya. Kalau kul kaf, ya, itu makhraj hurufnya hampir sama, ya. Ada di langit-langit ini, di langit-langit mulut kita kul. Kemudian qaf lebih dalam lagi kul, ya.
Qul itu sangat jauh artinya. Kalau kita katakan qul huwallahu ahad misalnya, menggunakan kaf kita baca qul huwallah, itu sangat berbeda artinya, makanlah. Kalau kita pakai qul itu katakanlah, ya. Kalau ya qul dengan kul, kalau kul pakai kaf itu artinya makan, makanlah. Kalau membaca surat Ikhlas makanya didalamkan sedikit qafnya ya. Qul huwallahu ahad. Sebab jauh sekali perbedaan artinya antara kul dengan qul ya. Qul makanlah. Qul katakanlah. Ya. Qul huwallahu ahad. Kulu. Ya, makanlah olehmu. Itu menggunakan huruf apa? Huruf kaf. Kulu min thayyibati, ya, makanlah yang baik ma razaqnakum, apa yang kami rezekikan kepadamu. Wala tadkharu wala tudkhiru, adkhara yudkhi, ya ini wala tudkhiru, dan janganlah engkau simpan atau berbuat hina, ya, menghinakan. Fakafaru, dengan cara engkau kufur nikmat. Wa adkharu, tapi mereka itu menghinakan. Faqata'a alaihim, maka diputuslah oleh Allah itu anhum. Faqata'a anhum, maka diputuskan oleh Allah rezeki itu. Dia meremehkan rezeki yang diberikan oleh Allah, nah, sehingga diputuskan. Zaman-zamannya Nabi Musa itu, pengikut Nabi Musa itu, ini diturunkan langsung dia makanan oleh Allah, ya, diturunkan langsung oleh Allah manna dan salwa itu. Kemudian mereka tidak mensyukurinya, mereka kufur nikmat. Wa ma zalamuna bidzalika, dan tiadalah mereka menzalimi kami, menganiaya terhadap kami dengan perbuatannya yang demikian itu, bidzalika, walakin kanu anfusahum yadzlimun, akan tetapi merekalah yang menganiaya atau menzalimi diri mereka sendiri. Walakin kanu, akan tetapi merekalah anfusahum, terhadap diri mereka sendiri, yazlimun, menzalimi. Jadi mereka menzalimi diri mereka sendiri. Lianna wabalahu alaihim. Wabala. Jadi wa di sini adalah termasuk dalam kalimat wabal. Wabalun. Ya. Wabal itu bencana, ya, bencana dari perbuatan mereka itu, bencana akan ditanggung oleh mereka, akan kembali kepada mereka. Mereka zalim kepada Allah kelihatannya, tetapi sesungguhnya mereka menzalimi diri mereka sendiri, sehingga bencana itu kembali kepada mereka. Ayat berikutnya, mari kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhulna dahulu hadhil qaryah fakulu minha haitsu si'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hiddatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, wadkhulu, ya, wadkhulu hazil qaryah, dan masuklah kamu, ya, setelah pulang dari Bukit Tik itu, ya, disuruh wadkhulu, masuklah olehmu, ya, hazil qaryah. Wa qulna, dan kami katakan kepada mereka, dan ingatlah, qulna, dan ingatlah ketika kami katakan kepada mereka, ba'da khurujihim minat tik, setelah mereka apa?
khuruj setelah keluar dari Tih, dari bukit Tih itu, atau setelah kembali dari bukit Tih. Dikatakan kepada mereka, udkhulu hadhil qaryah, masuklah kalian ke negeri ini. Maksudnya qaryah di sini adalah ke Baitul Maqdis, ya. Baitul Maqdis di Palestina. Masuklah kalian ke Baitul Maqdis. Menurut suatu riwayat disuruh masuk kepada suatu daerah yang namanya Ariha. Dimasuklah ke suatu desa yang bernama Baitul Maqdis atau Ariha. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, dan makanlah olehmu sekalian daripadanya, yaitu di Baitul Maqdis itu, haitsu syi'tum ragadan, makanlah sesuka kamu, haitsu syi'tum. Syahaya syi'u itu adalah sekehendakmu, sesuka kamu, ragadan. Ragadan artinya wasi'an la hajara bihi. Ragadan makanan yang luas, yang banyak lagi enak-enak, ya. Makan yang banyak dan enak, la hajara bihi, yang tidak ada larangan padanya untuk memakannya. Wadkhulul baba ay babaha sujada, dan dipesan oleh Allah, ya, ketika masuk kepada Baitul Maqdis itu, wadkhulul baba, masuk melalui pintu, ay babaha, melalui pintunya, sujadan, dalam keadaan sujud. Maksudnya di sini munhanina. Sujud di sini bukan berarti sujud seperti kita. Kalau masuk sambil bersujud, mencium tanah, mencium bumi, tidak mungkin akan bisa. Jadi di sini maksudnya sujada munhanin, yaitu dengan cara menundukkan kepala atau menundukkan sedikit menundukkan badan. Itu caranya disuruh memasuki pintunya. Di dalam keadaan sujud atau menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Waqulu, ini waqulu. Kalau di atas qulu, makanlah. Kalau di sini waqulu, ucapkanlah olehmu. Waqulu ya mas'alatuna, dengan meminta permohonan atau mengajukan permohonan kepada kami. Waqulu, dan ucapkanlah, ya, yaitu disuruh mengucapkan sesuatu yang menjadi permintaannya. Apa itu permintaannya? Waqulu hittatun, ya, hittatun ay antahutta anha khotoyana, yaitu hittatun itu memohon permohonan ampunan terhadap kesalahannya. Ya, dia disuruh masuk dengan cara menghormati, menundukkan kepala, dan ucapkanlah ucapan permohonan maaf atau permohonan ampun. Ya, waqulu hittatun. Hittah itu artinya ainahuttu anna khotoyana, yaitu ucapan yang bisa kami nahuttu, memohonkan atau menggugurkan dari kami khotoyana, kesalahan-kesalahan kami. Itu mereka disuruh meminta hittatun artinya ainahnu nahuttu anna khotoyana, ucapan yang kami, ya, ucapannya itu, kalimatnya itu berbunyi nahuttu anna khotoyana, menggugurkanlah dosa-dosa kami. Naghfir lakum wa fi qiraatin, bacaan dari naghfir ini menurut qiraah yang lain bil ya'i wat ta'i, berarti tidak menggunakan nun, huruf mudhari'nya itu,
nagfir. Di sini nagfir itu huruf mudharaahnya tapi huruf mudharaahnya nun, nagfir. Tetapi dalam qiraah yang lain huruf mudharaahnya menggunakan apa? bil ya'i wat ta'i, dengan menggunakan ya dan ta. Berarti kalau dirubah dengan ya dan ta, nagfir menjadi ya gafir atau tagfir. Kalau dirubah nagfir menjadi iya, nun ya ta itu sama-sama huruf mudharaah. Alif nun ya ta ada 4 huruf mudharaah itu, yaitu anaitu. Nah, di dalam ayat ini huruf mudharaahnya yaitu nun yang menunjukkan nahnu. Nah, dalam qiraat yang lain huruf mudharaahnya dengan apa? Dengan ya dan ta. Kalau huruf mudharaahnya dengan ya berarti bunyinya ya gafir. Kalau dengan ta tagfir. Ya. Nah, kemudian mabniyan lil maf'ul. Tetapi di sini huruf mudharaahnya itu mabniyun lil maf'ul. Kalau mabniyun lil maf'ul, ya gafir menjadi yugfar atau tugfar. Itu mabniyun lil maf'ul. Ya, gufiro yugfaru. Itu mabniyun lil maf'ul namanya. Ya, kalau mabniyun lil fa'il, ghafara yaghfir. Naghfir lakum, kami akan ampuni, ya, akan maafkan atau akan ampuni lakum kepada kamu khotoyakum, kesalahan-kesalahan kamu. Wasanazidul muhsinin, dan kami akan menambahkan ya nikmatku kepada muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang dermawan. Bagaimana muhsinin? Bittaati sawaban, dengan melakukan ketaatan. Apa yang ditambahkan? Sawaban, pahalanya. Wasanazidul muhsinina bittaati sawaban, ditambah pahalanya. Nah, ini ayat ini menunjukkan masih tentang ya kurang bersyukurnya orang-orang orang-orang Bani Israel keturunan Nabi Yakub itu terhadap nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Diceritakan di ayat berikutnya ini, apakah ya akan mereka lakukan seperti yang diperintahkan oleh Allah, ya. Maka ayat berikutnya, fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum, ya, fa'anzalna 'alal ladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Baddala yubaddilu. Apa artinya baddala yubaddilu? Artinya merubah. Mereka orang-orang Bani Israel tersebut diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah, sampai diberikan langsung makanan kepada mereka, manna dan salwa. Tetapi mereka meremehkan makanan itu, tidak mensyukurinya. Karena kesalahan tersebut, ya, sepulang dari Bukit Tik, mereka disuruh memasuki Baitul Maqdis, memasukinya melalui pintu, seraya disuruh berkata khittatun, ucapan untuk memohon maaf atas kesalahannya tersebut. Sehingga kalau mereka mau mengucapkan itu, khittat itu, mereka akan diampuni kesalahan-kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah mereka turut? Apakah mereka taati perintah Allah tersebut? Maka kita lihat di ayat berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا
Fabaddala alladziina zalamu minhum, maka badala merubahlah alladzina zalamu oleh orang-orang yang zalim minhum sebagian di antara mereka. Jadi sebagian di antara mereka itu merubah ya, jadi orang-orang Bani Israel itu disebut zalim ya. Orang-orang yang zalim di antara mereka itu merubah. Apa yang dirubah? Qaulan, ucapan yang diperintahkan itu, ghairal ladzi qila lahum, dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Mereka waktu disuruh masuk disuruh mengucapkan hittatun ya, masuk melalui pintunya menuju Baitul Maqdis sambil mengucapkan hittatun. Hittatun itu adalah artinya ya, gugurkan kesalahan kami ya Allah, gugurkan kesalahan kami ya Allah, gugurkan kesalahan kami ya Allah. Itu yang diperintahkan kepada mereka. Tetapi mereka badalu, merubah ucapan tersebut. Kata-kata khittatun itu dirubah ya dengan ucapan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Lalu apa ucapan mereka? Disuruh ucapan khittatun itu, faqalu, mereka mengatakan, yang mereka ucapkan adalah hibbatun atau habbatun fi sya'ratin ya. Hittatun dirubah menjadi hibbatun atau habbatun fi sya'ratin. Habbah itu artinya apa? Biji-bijian. Fi sya'ratin, fi sya'ratin. Sya'rah itu sa'ratun, nama jenis korma ya. Jadi biji korma dia bilang ya. Disuruh mengucapkan hittah dirubah menjadi hibbah ya, yang mirip-mirip itu. Jadi disuruh mengucapkan ucapan permohonan maaf tapi dipelesetkan. Nah, ini rupanya juga kebiasaan kita, kebiasaan manusia ini ya, mempelesetkan kata-kata yang tidak disuruh ya dipelesetkan. Hittatun dipelesetkan kata-kata itu oleh Bani Israel menjadi hibbatun fi sya'ratin. Kemudian tadinya mereka disuruh masuk udkhulul baba sujada ya, masuk sambil sujud atau membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Mereka fadakhalu yarhafuna ala astahihim, yazhafuna ya, yazhabuna. Mereka masuk itu di samping mengucapkan kata-kata, merubah kata hittah menjadi hibbah, lalu mereka masuk yang tadinya diperintah oleh Allah itu masuk dengan cara bersujud atau membungkukkan badan sebagai tanda hormat. Tetapi mereka dakhalu yazhafuna ala astahihim, masuknya dengan cara merangkak ala astahihim, yaitu di atas pantat mereka ya. Berarti bahasa kita masuknya dengan cara ngesot ya, ngesot, padahal diperintahkan masuk sekedar membungkukkan atau menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Nah, di sini ada berapa sudah dilanggar oleh Bani Israel itu perintah Allah. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, karena mereka membangkang terhadap perintah Allah tersebut. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim itu ya, maksudnya ya fihi wad'il zahiri maudhi'al mudmari mubalaghatan fi takbihi sya'nihim ya, maka kami turunkan kepada mereka. Nah, di sini pada ayat ini ta'anzalna 'alal ladzina zalamu, kami turunkan kepada mereka, kepada orang-orang yang zalim itu ya. Nah, di sini wada'ul zahiri, Allah tetap menggunakan isim zahir, tidak menggunakan isim dhamir
padahal bisa saja diganti dengan fa'anzalna alaihim, ya, fa'anzalna alaihim, sebab kata-kata zalamu sudah disebutkan di awal, yaitu fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Nah, fa'anzalna alal ladzina zalamu, disebutkan lagi kata-kata az-zalamu itu, ya, tidak menggunakan dhamir. Lawanan daripada dhamir adalah isim zahir. Nah, ini zahir. Jadi disebutkan lagi alal ladzina zalamu, ini namanya isim zahir. Maudi'at madmar, menempati tempat yang seharusnya menggunakan isim dhamir. Jadi mestinya bisa saja dengan fa'anzalna alaihim, tetapi Allah tidak menggunakan lafaz dhamir di sini, tapi langsung fa'anzalna alal ladzina zalamu, yaitu menggunakan isim zahir langsung. Apa tujuannya? Mubalaghatan fi taqbihi sya'nihim. Ini sebagai sebutan yang keras, ya, mubalaghah fi taqbihi sya'nihim, untuk takbih, mengecap jelek, ya, hina, ya, sya'nihim, keadaan mereka. Jadi mereka sudah diperintahkan oleh Allah untuk masuk kepada Baitul Maqdis dengan cara yang baik, ya, kemudian sambil mengucapkan khittatun naghfir lakum, itu mereka rubah, sehingga mereka, ya, dicap sebagai orang yang qabih. Qabih itu artinya orang yang jelek, ya, jadi sangat disebutkan sebagai takbih sya'nihim, jelek perilaku mereka, ya, takbih sya'nihim, menunjukkan bahwa mereka itu sangat jelek perilakunya. Lalu apa yang diturunkan kepada mereka? Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan, diturunkan kepada mereka rijzan. Apa itu rijzan? Azab, ya, diturunkan kepada mereka azab di dunia. Berupa apa? Ta'unan, berupa penyakit ta'un, ya. Mereka ditimpa azab dengan berupa penyakit ta'un. Ya, ta'un ini sejenis penyakit wabah yang gampang menular. Satu orang yang terkena tapi dapat menularkan. Ini penyakit yang sangat ditakuti. Malah disuruh berlari dari ta'un. Apabila suatu kaum ditimpa oleh penyakit ta'un itu, disuruh, ya, keluar dari sana, dari tempat mewabahnya penyakit ta'un itu, sebagaimana seseorang berlari dari singa. Nah, pada saat itu Bani Israel diberikan rijz, azab langsung oleh Allah berupa apa? Penyakit ta'un. Penyakit itu diturunkan dari langit, bima kanu yafsukun, lantaran mereka fasik, lantaran mereka ingkar. Fahalaka minhum fi sa'atin, maka hancurlah mereka. Fahalaka minhum, hancurlah sebagian daripada mereka Bani Israel itu fi sa'atin, dalam satu jam, ya, karena penyakit ta'un mereka menjadi binasa, halaka, ya, mereka binasa dalam satu jam. Sab'una alfan, ya, yang binasa, yang mati itu lantaran penyakit ta'un dalam satu jam itu sab'una alfan. Apa artinya sab'un itu? 70 alfan ribu, 70 ribu yang binasa, yang mati lantaran penyakit ta'un, ya, yang ditimpakan oleh Allah kepada mereka lantaran mereka fasik. Dalam satu jam itu mereka mati sebanyak sab'una alfan, ya, 70 ribu yang meninggal. Wallahu a'lam bissawab.